Nah, jadi bahkan takut itu dianggap sebagai emosi paling mendasar, Kak. Kalau di dalam bidang biopsikologi ya. Jadi kemarin saya membaca buku namanya The Persuasion. Nah, aku inilah sebenarnya sumber stres itu. Sekaligus menjadi keistimewaan manusia sehingga manusia bisa melakukan aktivitas-aktivitas luar biasa itu karena jadi kalau nggak punya, dan itu sebenarnya rahasianya begini, Kak. La yukallifullahu nafsan illa wusaha. Kalau kamu sudah melampaui nafasmu, nafasamu yang kecil, maka semua masalah bisa kamu urai. Sebenarnya itu begitu. Itu maknanya. Jadi bukan Allah memberikan ujian sesuai dengan kemampuanmu. Nggak mampu kamu itu. Nggak mampu. Banyak masalah, coba kita renungi aja masalah-masalah yang kita hadapi setiap hari. Kalau kita melihat problem-problem paling banyak masalah yang kita hadapi di tasawuf Indonesia, itu anak itu orang yang paling sering dimarahi itu adalah orang yang paling dicintai. Makanya problem anak dan ibu itu banyak sekali terjadi karena itu problem secara naluriah ya. Manusia itu kan kepada yang paling dicintai dia paling berharap. Ya kan? Kalau anak itu paling berharap pada ibunya, ibu paling berharap pada anaknya. Ketika harapan itu nggak tercapai, kalau orang lain nggak masalah karena nggak ada aku yang berharap. Tetapi ketika saya ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Tasawuf Indonesia, kita berjumpa lagi di channel YouTube Tasawuf Indonesia. Semoga teman-teman yang menyimak video ini dalam keadaan yang berbahagia. Oke, untuk hari ini kita akan melanjutkan buku Kerangka Konsep Sufi Healing. Langsung saja kita bahas. Ya, baik. Kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang kerangka konsep Sufi Healing ya. Mungkin bagi teman-teman yang baru melihat channel ini atau konten ini ya. Jadi kerangka konsep Sufi Healing itu sebuah paradigma atau pola pikir sekaligus metode ya. Menjelaskan itu paradigma, metode sekaligus teknik di dalam terapi tasawuf ya. Dan terapi tasawuf kemarin sudah saya jelaskan objeknya seluruhan kemanusiaan kita ya, Kak. Jadi objeknya itu ya jasad, ya kolbu, ya nafas, ya roh. Kemarin kita sudah membahas tentang kolbu, sedikit kita bahas kolbu, tapi nanti di bab berikutnya akan kita bahas lebih rinci tentang kolbu. Nah, sekarang kita akan bahas tentang nafas ya. Nafas ini itu sering menjadi rancu, Kak, dengan kata-kata kolbu ya. Nafas kan ada istilah jasad, kolbu, nafas, roh. Kalau jasad gampang ya, jasad ya jasmania. Yang sering rancu kan kolbu, nafas, roh. Kadang-kadang semua dimaknani jiwa atau hati gitu. Sehingga kita kalau membahas tentang kerangka konsep Sufi Healing ya sudah nggak usah ditranslate di bahasa Indonesia aja. Ya cuma di bahasa Indonesia kita jelaskan ya, tetapi tidak kita translate. Misalnya nafas ditranslate jiwa itu enggak, atau ruh. Kadang-kadang ada lagi itu roh. Ruh sama roh itu cuma membingungkan juga. Jadi ada yang ROH, ada RUH. Nah, kita nanti akan bahas sesuai dengan bahasa aslinya aja. Yaitu kita bahas nafas ya. Nah, kita sekarang akan masuk ke nafas. Jadi nafas itu definisinya adalah rasa aku. Sehingga manusia bisa mengaku. Kalau hewan nggak bisa mengaku kan. Ini ciri khas kemanusiaan ya nafas itu. Kalau kolbu itu hewan sedikit banyak punya. Ya, kolbu di level yang paling superficial ya, bukan kan kolbu itu kan ada nanti Al-Qur'an sendiri ahli tasawuf ya. Itu kan membagi ada kolbu, ada fuad, ada ada sir ya, ada soder, ada kolbu, ada fuad, ada sir atau lub. Itu kan empat level kolbu, yaitu hewan nggak punya. Nah, tetapi kalau kolbu dalam makna pikiran dan perasaan yang paling mendasar, itu mereka punya. Misalnya emosi itu hewan punya. Kalau ayam lagi
punya anak itu kan, sudah menetas, coba kami deket itu, marah dia. Marah. Kami bisa diteladung kalau istilahnya, bisa diserang oleh hewan. Artinya dia marah juga punya hewan itu. Jadi kolbu dalam artian pikiran perasaan yang sangat sederhana itu punya. Terus takut mereka juga punya. Makanya kalau kami mendekati kucing, kucingnya kalau takut ya dia lari gitu. Nah jadi bahkan takut itu dianggap sebagai emosi paling mendasar ya. Kalau di dalam bidang biopsikologi ya. Jadi kemarin saya membaca buku namanya The Psoas ya. Psoas itu salah satu otot yang menghubungkan 3 rongga kita Kak, yang menegakkan dada, perut dan pinggul. Namanya otot psoas. Itu ternyata takut yang oleh si penulis itu beliau menulis, dan itu saya kira kok selaras dengan Al-Quran ya. Jadi beliau itu menulis bahwa problem paling mendasar dari psikologi itu takut. Makanya kalau di dalam Al-Quran itu khauf itu wala khaufun, itu kata-kata khauf itu paling sering disebut di dalam Al-Quran. Yahzanun ya, wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Nah itu rupanya memang kalau di buku itu menyebut bahwa emosi paling mendasar itu takut, dan tampaknya semua makhluk hidup punya. Nah, semua makhluk hidup punya. Cacing itu aja kalau ada kita mungkin di Demak itu kan dia ada takutnya, dia bisa menjauh gitu. Dan bahkan semua reaksi kita, kemarahan itu sebenarnya munculnya dari takut kan. Kemarahan itu dari takut. Misalnya kami mengata-ngatain saya misalnya, atau menggunakan bahasa yang nggak enak, lalu saya marah. Sebenarnya marah saya itu muncul dari ketakutan saya untuk tidak dihormati. Jadi saya takut, lalu saya marah. Kalau saya nggak takut, ya nggak apa-apa. Dasarnya takut tadi. Iya, dasarnya takut itu. Makanya fear, ya fear betul ya bahasa Inggrisnya. Fear. Itu dianggap sebagai emosi paling mendasar, dan itu punya. Makanya tadi saya bilang yang khas di diri manusia itu nafas. Jadi kalau hewan itu nggak bisa mengaku dia. Kalau tadi yang induk ayam terus anaknya diganggu itu bukan karena merasa ini anakku. Enggak, jadi dia merasa terganggu aja. Oh, merasa terganggu. Enggak mengaku. Jadi dia tidak bisa menyebut bahwa ini anakku gitu. Enggak bisa ku, itu enggak punya dia. Nanti ku itu punya ketika dia hilang lalu sedih ya. Oh. Kesedihan. Ya, itu ku ya, mungkin kita tentu tidak bisa menyimpulkan bahwa hewan nggak punya nafas sama sekali ya. Itu nggak bisa menyimpulkan, tetapi tidak sekuat manusia. Makanya manusia itu semua, ya, kami buka KTP-nya, dibuka itu kan mengaku semua. Identitasnya. Kan identitas keakuan kita. Oke, namaku, tanggal lahirku, pekerjaanku, alamatku, kan gitu ya. Itu yang paling kuat itu manusia. Nah, aku inilah sebenarnya sumber stres itu. Sekaligus menjadi keistimewaan manusia, sehingga manusia bisa melakukan aktivitas-aktivitas luar biasa itu karena kalau nggak punya aku kan nggak sungguh-sungguh kalau berikhtiar, iya kan? Iya. Nah, tetapi sekaligus menjadi sumber stres kan. Rasa aku itu ya. Maka saya coba teman-teman ya, saya mungkin sudah pernah menyampaikan ini. Kalau kolbu di dalam Al-Quran itu disebut, dan nyebutnya mungkin hanya puluhan atau ratusan kali. Tetapi kalau nafas itu disebut berkali-kali, bahkan belum ada yang menghitung jumlah nafas dalam Al-Quran, saking banyaknya. Jadi nafas itu kalau bagi saya ya, ini tentu yang nggak setuju ya boleh aja. Tetapi kalau bagi saya, kalau membandingkan kolbu dengan nafas, lebih penting nafasnya. Karena nafas disebut di dalam Al-Quran itu jauh lebih banyak. Misalnya begini, orang sering menyebut gini Kak. Ini kan ayat yang paling sering dibaca. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. La yukallifu, Allah itu tidak membebani nafsan, akan nafas loh. Bukan kolbu Kak. Illa wus'aha, kecuali sesuai kemampuannya. Maksudnya begini, bahwa yang bisa dibebani oleh ujian-ujian yang sangat berat. Kan ada yang kita sering mendengar nasihat, Allah itu kalau memberi ujian itu sesuai dengan kemampuanmu. Itu salah. Bukan kemampuan dalam artian pikiran dan perasaan.
Oh itu bikin stres kan? Kalau nyatanya saya nggak mampu ya dikasih ujian. Iya kan? Iya. Jadi ilah usaha itu dimaknani kemampuan. Padahal ilah usaha itu potensi. Nah jadi manusia itu dibebani, itu yang dibebani itu nafas, bukan kolbu. Kolbu itu pikiran dan perasaan. Masalah-masalah yang kita hadapi itu di luar jangkauan pikiran kita. Kadang-kadang kita itu ada nggak ngapa-ngapain ya dapat masalah. Artinya itu dan masalah itu kadang-kadang menemui jalan buntu. Makanya kalau kita membahas di pemecahan masalah cara sufi, penyelesaian masalah melalui kolbu, melalui keakuan yang akunya kecil, yang itu adalah kolbu yang memadat, itu terbatas, nggak bisa selesai. Coba berapa banyak masalah yang di luar jangkauan kita, setiap hari ketemu gitu. Itu nggak bisa. Nah, jadi yang kalau kita ingin bisa melampaui masalah itu jadilah nafas, bukan kolbu, bukan pikiran dan perasaan, tapi nafas yang hanya besar, ya. Atau lampauilah akumu, lampauilah nafasmu yang hanya kecil gitu. Nah itu jadi, dan itu sebenarnya rahasianya begini Kak. La yukallifullahu nafsan illa wusaha. Kalau kamu sudah melampaui nafasmu, nafas kamu yang kecil, maka semua masalah bisa kamu urai. Sebenarnya itu begitu. Itu maknanya. Jadi bukan Allah memberikan ujian sesuai dengan kemampuanmu. Nggak mampu kamu itu. Nggak mampu. Banyak masalah, coba kita renungi aja masalah-masalah yang kita hadapi setiap hari. Misalnya nyun sewu, misalnya ada orang punya problem dengan atasannya, memang mampu. Atasan itu yang berkuasa, yang secara ini secara logika kita nggak mampu. Baru yang dijanjikan Allah atau yang dibuat rumus di dalam Al-Quran, la yukallifullahu nafsan illa wusaha. Jadi jika kita ingin mengurai semua beban masalah, itu yang kita urai rasa aku kita, bukan masalahnya. Jadi kalau orang punya masalah, yang paling penting pertama kali yang harus dilakukan bukan menyelesaikan masalahnya. Allah nggak pernah janji bahwa kamu diberi kemampuan menyelesaikan masalah dalam artian kemampuan pikiran dan perasaan loh ya. Itu yang diubah itu akunya, yang perlu direnungi gitu kan. Nah, yang perlu direnungi itu akunya, bukan masalahnya. Kalau masalahnya banyak ya nggak terurai. Nah, coba kalau nggak percaya. Memang semua masalahmu dari dulu waktu lahir sampai sekarang kamu yang menyelesaikan? Ya enggak juga, ya ada yang selesai sendiri, ada yang kita yang menyelesaikan, memang ada ya. Dan juga ada yang nggak selesai juga sampai hari ini gitu. Ya, contohnya trauma masa lalu gitu. Sampai hari ini juga ada yang nggak selesai. Masih di alam bawah sadar. Di alam bawah sadar kita. Nah, jadi ini makanya saya sebut nafas itu sebagai rasa aku, sebagai sebuah kunci sebenarnya nanti di sini itu. Makanya zikir nafas nafsiyah itu setelah melampaui kolbu kan. Kan zikir nafas jasadiyah dulu. Ya, tapi kalau di buku zikir nafas ya, ada zikir nafas jasadiyah, lalu kolbiyah, terus nafsiyah gitu. Jadi nafsiyah ini setelah kolbiyah gitu. Dia dia melampaui pikiran dan perasaan. Nah, sekarang kita bahas rasa aku ya. Nafas adalah rasa aku. Setiap manusia memiliki rasa aku. Ya, rasa aku sesungguhnya adalah hasil dari akumulasi memori dan persepsi. Memori masa lalu, jadi memori lalu menimbulkan tumpukan atau akumulasi ya. Jadi memori ngumpul ini. Misalnya kami dulu lahir kan nggak ada rasa akunya. Buktinya apa? Kami lahir dikasih bajunya diambil orang, nggak marah. Ya karena belum tahu bahwa itu bajuku. Padahal ibunya sudah bilang ini bajumu gitu. Waktu kecil itu belum, waktu bayi ya. Nanti setelah itu baru akumulasi. Baru memori terus ini milikmu langsung kunya muncul. Oh ini ku, jadi itu akumulasi. Waktu bayi belum, waktu lahir belum ada kunya. Ya, nah nanti baru. Jadi bayi itu kalau lahir Kak ya, dia kalau melihat semua fenomena itu aku. Ini mungkin agak menyulitkan ya, tapi saya bahas dulu. Jadi bayi itu waktu lahir itu semua aku. Jadi dia tidak membedakan antara kamu dan aku.
Bayi itu makanya dia nggak memiliki aku egoistik, nggak punya. Karena semua aku itu dia betul-betul fana itu bayi itu. Itu tasawuf tingkat tinggi. Makanya yang disebut apa? Yang apa? Semua lahir kullu mauludin yuladu alal fitrah, itu maksudnya itu. Bukan semua itu suci, nggak punya memori negatif, bukan. Bayi itu memori negatifnya banyak. Memori kan ada namanya genomic imprinting. Jadi emosi ibunya, emosi bapaknya diprint di dalam gennya bayi. Jadi bayi itu kalau dimaknani suci dalam artian biopsikologis enggak. Bayi itu enggak suci dalam artian biopsikologis. Ada bayi langsung HIV AIDS ada. Bayi langsung lahir punya penyakit. Bayi, kita waktu lahir sudah punya potensi biopsikologis yang apa namanya yang sudah tertempel gitu kan. Misalnya hidung saya, ya udah begini hidung saya. Terus mungkin gen-gen di dalam bapak saya atau gen-gen dalam diri seorang bapak nempel di anaknya. Mungkin gennya ya secara egoistik nggak bagus juga. Tapi jadi artinya bahwa bayi itu lahir jangan dimaknani kullu mauludin yuladu alal fitrah itu terus dia sempurna dalam artian biopsikologis, enggak. Bayi lahir itu dengan kelemahan dan kelebihannya. Yang sempurna itu yang disebut fitrah itu rasa akunya yang nggak ada itu. Nafasnya. Jadi bayi itu waktu lahir Kak, dia lihat lampu ya aku. Dia lihat lampu ya aku, lihat ibunya ya aku, lihat bapaknya ya aku, lihat ininya aku, jadi semua aku itu. Makanya dia nggak memiliki rasa karena semua adalah aku. Sehingga tidak ada istilah diambil dia marah itu karena ya sama-sama aku gitu. Nah, nanti lambat laun aku ini terfragmentasi ya. Terpecah-pecah. Dan yang paling lama dia sebut aku itu ibunya kan. Paling lama. Jadi orang terdekatnya. Jadi ketika atau pengasuhnya. Ya tentu yang paling luar biasa ya ibunya ya. Jadi ibu itu menurut bayi itu aku. Nah, suatu ketika egonya muncul, kok aku nggak bisa ngatur aku ya. Maksudnya nggak bisa ngatur ibuku. Ibuku tak suruh, aku pengen menyusui ibuku kok nggak kesini gitu. Ini bahasa kita ya. Lama-lama dia baru sadar bahwa ibunya juga bukan aku. Tapi yang paling lama itu aku. Sehingga gini Kak ya, kalau kita melihat problem-problem paling banyak masalah yang kita hadapi di tasawuf Indonesia, itu anak itu apa namanya, orang yang paling sering dimarahi itu adalah orang yang paling dicintai. Makanya problem anak dan ibu itu banyak sekali terjadi karena itu problem secara naluriah ya. Manusia itu kan kepada yang paling dicintai dia paling berharap. Ya kan? Kalau anak itu paling berharap pada ibunya, ibu paling berharap pada anaknya. Ketika harapan itu nggak tercapai, kalau orang lain nggak masalah karena nggak ada aku yang berharap. Tetapi ketika saya ini seorang ayah kepada anak, saya akan berharap ke anak. Kalau anaknya orang saya nggak berharap. Nah, sehingga ketika anak saya melakukan sesuatu yang tidak saya harapkan, saya lebih marah daripada jika anaknya orang lain yang melakukan kesalahan. Sama, anak juga sama. Terutama waktu kecil, makanya trauma itu lebih banyak dari ibu bapaknya. Trauma itu. Makanya hati-hati, jadi ibu bapak itu hati-hati. Makanya disebut madrasah. Ya madrasah itu ya bisa madrasah yang buruk, bisa madrasah jelek, ya kan? Bisa ngajari buruk, bisa ngajari jelek gitu. Makanya karena seorang anak itu begitu berharap pada ibunya. Karena dia tahu secara naluriah bahwa ibu mencintaiku. Secara naluriah dia tahu karena kan sama darahnya. Nah, ketika si ibu tidak melakukan apa yang diharapkan, rasa sakit hatinya lebih. Makanya kalau saya lihat, saya selalu nanya kepada anak-anak yang kalau marah mecahi kaca, kalau marah begini itu paling sering marah kepada ibunya. Iya, paling sering marah atau bapaknya. Nah, itu yang tapi paling banyak sama ibunya. Makanya ibu itu betul-betul menjadi harus kita, kalau kita jadi ibu, kalau kami jadi ibu berhati-hatilah. Dan kita sebagai anak ya kudu hati-hati mbak ibu. Karena kita itu mencintainya secara naluriah. Itu nggak perlu diajari mencintai ibu gitu. Maka kalau ada orang kok nggak mencintai ibunya, itu naluriahnya, nuraninya kotor. Ya harusnya iya, kan sudah harus dari sononya begitu kan. Kok ternyata enggak, itu problem psikologis yang akan menjadi ini Kak, titik kelemahan psikologis.
Makanya sangat beruntung ya, ketika seorang anak selalu dekat dengan ibunya, dekat dengan orang tuanya lah secara umum ya, ibu bapaknya, terutama ibu ya. Karena ini ibu itu, kalau sampai seorang anak kok enggak sayang ibunya, atau seorang ibu kok enggak bisa menyayangi anaknya, ini problem psikologis berat. Berat, ini karena itu naluri aja enggak deh. Kan itu naluri, harusnya iya kan gampang. Sesuatu yang gampang aja nggak bisa. Apalagi dengan orang gitu. Nanti akhirnya orang-orang seperti itu akan bermasalah secara sosial kan. Oh iya. Nanti bermasalah ya secara sosial, nanti secara hubungan dengan tetangga, hubungan ya terutama nanti dengan suami, apalagi dengan mertua, dan ini akan sulit. Karena yang itu saja dia nggak punya. Gitu. Nah itu ya, jadi itu ya kita nanti geser kemana-mana ini bahasanya ya. Baik, kita bahas rasa aku ya. Jadi rasa aku itu akumulasi dari memori dan persepsi. Makanya nanti dalam riyadhah, ya kalau saya di latihan kepekanan diri zikir selalu saya berpesan, jangan dilabeli, nggak usah dipersepsi, ya kan? Misalnya tarik nafas, hembuskan, ada sensasi begini, nggak usah dilabeli. Itu latihan mengendorkan atau menjernihkan aku, ya. Latihan menjernihkan aku, karena kalau setiap sesuatu dilabeli muncul pikiran, itu akan menguatkan aku. Makanya kalau zikir, misalnya teman-teman sholat nih, sholat itu teman-teman tidak tidak khusyuk misalnya, atau misalnya terjadi sesuatu gitu tidak khusyuk karena ada menurut teman-teman tidak khusyuk ya, misalnya punggungnya gatel, itu kan muncul. Ketika ada muncul gitu kan aku pengen ngukur. Nah, itu diakui saja. Nggak usah dilabeli gatel jelek apa buruk, itu nggak usah. Kalau dilabeli gatel ini jelek, gatel ini buruk, gatel ini ya, itu nanti pelabelan nggak. Padahal yang disebut aku itu dia akan semakin kuat dengan memberi label atau persepsi. Masa nggak usah dipersepsi lah, gimana ya, gatel ya biasa. Lah manusia namanya manusia, sarafnya masih normal ya gatel kan gitu. Nggak usah dipersepsi. Atau kita sedang merasakan kedamaian luar biasa juga nggak usah dipersepsi aku hebat gitu. Jadi yang kita lakukan itu dengan Allah, disyukuri gitu loh. Ya, kalau sabar ya Allah, kalau derek jenengan ini punggung saya gatel ya gitu. Nggak usah ditolak. Nanti kalau menolak artinya kan muncul dari persepsi ya. Nanti akunya makin kuat. Nah ini loh rahasia. Mengapa saya kalau latihan selalu bilang begitu. Ya sudah, namanya manusia kok. Ya sholat namanya sholat, agak-agak lupa dikit. Ya nggak masalah. Namanya sholat sering. Kalau sholat malah kadang-kadang lupa rakaat atau saya nggak apa-apa. Nggak usah terlalu dilabeli ini. Nah, kita kalau masalah tindakan ikut fikih aja. Fikihnya gimana kan gitu. Tetapi hati itu nggak usah memberi label-label gitu. Apalagi kadang-kadang memusuhi diri kan. Aku nggak mungkin bisa khusyuk. Aku nggak mungkin gini, ini susah, ini hanya para wali yang bisa. Nah ngapain kayak gitu? Akunya makin kuat ini. Nanti itu malah akunya makin kuat. Dan aku yang muncul adalah aku yang rendah diri, bukan rendah hati ya. Rendah diri. Padahal Allah itu menyayangi semua kita. Itu tidak ada ciptaan Allah itu wa ma khalaqta hadza batila. Allah itu tidak menciptakan kami dengan batil kan. Mesti ono maksudnya yang berharga kan. Allah nggak menciptakan ini teman-teman sufi yang merasa hidupnya nggak berharga gitu. Itu kan menurutmu. Tapi bagi Allah itu wa ma khalaqta hadza batila. Nggak ada yang batil. Bahkan menciptakan kamu yang mungkin menurut kita, menurut aku, menurut kamu, menurut teman-teman itu aku nggak berharga, aku nggak berguna. Ya itu kan menurutmu. Kalau menurut sang pencipta enggak. Kamu itu ada gunanya dan sangat berharga gitu. Kamu sangat berharga dan sangat disayangi gitu. Nah itu kadang-kadang kan kita muncul gitu. Muncul, aku nggak mungkin bisa, aku nggak mungkin bisa. Ya salahmu dewe nih. Saya kasarannya gitu ya. Itu salahmu dewe. Karena sebenarnya manusia itu ketika Allah menciptakan sesuatu, Allah itu sudah nggak seperti kita. Kalau Allah itu kan perencanaan ini itu kan pasti sangat luar biasa. Seperti misalnya kita seorang arsitek itu ketika menghitung detailnya sangat detail itu kadang-kadang yang detail itu kadang-kadang kayak nggak berguna. Misalnya pakunya nanti harus ukuran sekian. Itu si paku sendiri ketika di warung, ketika di toko di toko bangunan itu paling murah nggak? Iya kan? Paku kecil itu kan paling murah seakan-akan. Tetapi detail kecil ini itu begitu berharga bagi arsitek gitu. Nah orang paku kuwi mumet arsitek gitu.
Karena ini mungkin ini bagi arsitek yang pinter loh ya. Kalau arsitek kan sih mungkin nggak sedetail itu. Lah Allah itu sedetail itu. Jadi kalau kita ini tampaknya di warung dunia disebut nggak berharga oleh masyarakat. Kan ada yang mungkin masyarakat melihat kita nggak berguna gitu. Melihat kita mungkin problem problem maker ya, troublemaker gitu. Mungkin masyarakat melihatnya itu, ini beban masyarakat atau bahkan mau lebih keras lagi ini sampah masyarakat. Oh, iya. Kan ada yang bilang begitu, tapi Allah enggak. Allah itu kalau ngasih contoh di Al-Qur'an itu contoh-contoh barang sepele yang dikasih contoh. Kadang-kadang mengasih contoh hewan melata gitu. Makanya kalau di hadapan Allah itu semua sama kan. Maka kalau saya selalu menyampaikan kalau bab material memang beda-beda kita itu. Misalnya bab ilmu fikih, bab ilmu faraid, atau bab ilmu nahwu shorof itu kita beda-beda kan. Memang beda-beda, ono sing mudeng, ono sing enggak mudeng ya kan. Ada yang belajar ilmu nahwu shorof itu dari pesantren 7 tahun di pesantren memahami jurumiyah aja nggak bisa gitu. Ada, dan itu bukan karena dia nggak berusaha, memang nggak jantai gitu. Memang secara material Allah itu memberi kemampuan seseorang secara material itu beda-beda. Tetapi kesempatan ruhani itu sama kalau itu. Kalau kesempatan itu sama. Makanya tidak usah terlalu terlalu merendahkan diri sendiri. Aku orang mungkin iso itu nggak usah. Nah, si bayi, nah ini saya masukkan ya. Saat lahir si bayi belum memiliki rasa aku, tadi sudah saya sampaikan ya. Si bayi lalu mendapatkan stimulasi dari luar yang kemudian terkumpul dalam memori. Memori itu lalu mengendap menjadi persepsi. Akumulasi dari persepsi itulah yang kemudian membentuk rasa aku. Maka baik dan buruk itu sangat relatif menurut aku yang berbeda-beda. Misalnya kalau saya kan tidak terlalu nyaman ketika sesuatu terlalu formal ya. Ya saya nggak nyaman itu bukan karena saya benar gitu, bukan. Karena itu dibentuk oleh persepsi saya di masa lalu itu. Tapi bagi orang tertentu, orang itu harus formal. Iya kan? Misalnya kalau saya ketemu orangnya harus begini-begini kan kadang-kadang saya malah nggak nyaman kalau terlalu nunduk-nunduk gitu. Ya saya sih nggak apa-apa, orangnya begitu silahkan. Tapi saya itu secara pribadi nggak nyaman kalau orang terlalu nunduk-nunduk gitu. Nggak nyaman, tapi mungkin bagi orang tertentu karena dia hidupnya ya di begitu itu waktu kecil dia melihat seperti itu. Kalau saya kan enggak, saya itu kan istilah saya itu kan hidup di dunia yang egaliter gitu. Egaliter, jadi orang usah terlalu munduk-munduk bagi saya, tetapi itu bukan fikih ya. Itu hanya persepsi itu sangat subjektif dan relatif. Nggak perlu dibahas fikihnya. Ya nggak perlu, gitu. Itu kan misalnya nyun sewu ya ini, misalnya saya salaman sama guru saya ya nyamannya salaman gini wolak-walik, saya nyaman gitu. Dan itu saya nggak bahas fikihnya, itu bahas secara persepsi saya begitu. Tapi misalnya ada teman saya salaman sama gurunya nggak begitu, cuma gini aja nggak apa-apa juga. Itu kan hanya masalah kenyamanan gitu. Nah, jadi itu tergantung persepsi. Karena kalau baik dan buruk itu ada berlaku gini, di situ langit di situ bumi dipijak, di situ bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Itu artinya persepsi masyarakat itu beda-beda. Ya kalau saya kayak gitu, kalau saya ya ngikutin aja di masyarakatnya. Ngapain melawan? Malah capek, lebih baik kita melakukan hal yang lain kan. Kalau di masyarakat misalnya harusnya begini, sopan santun itu begini, ya sudah ngikut aja lah kalau saya. Tapi kalau masyarakatnya, kalau kita melawan begitu-begitu, nah itu kan nanti capek sendiri. Lebih baik kita produktif. Nggak usah mikir ini. Kalau itu kan memang di situ bumi dipinjak, di situ langit dijunjung. Ya sudah, nggak masalah juga. Nggak usah terlalu dibahas fikihnya sih. Wong itu kebiasaan masyarakat, iya kan? Misalnya kalau di Jawa kan ada kebiasaan, misalnya dulu di keraton, di masyarakat gini-gini itu. Nah, kecuali itu nanti bersentuhan dengan nilai-nilai universal. Nah, itu memang harus kita kritisi itu. Nilai-nilai universal itu keadilan, itu namanya nilai-nilai universal, Kak. Penghormatan terhadap hak kemanusiaan itu namanya nilai-nilai universal. Kalau nggak ada yang disentuh itunya, nggak usah dikritisi. Nggak perlu diperdebatkan. Misalnya saya salaman kalau sama guru saya cium molak-walik, ya nggak usah dikritisi. Wong saya melakukan itu ya seneng, guru saya yang nggak pengen sebenarnya. Nggak ada di situ saya merasa terhina atau mengurangi derajat kemanusiaan saya kan enggak.
Justru itu adalah secara persepsi itu. Nah itu kan nggak usah dibenturkan dengan nilai-nilai kalau nggak berbenturan dengan nilai-nilai universal, nah itu nggak usah. Coba mungkin orang itu beda-beda loh kalau di masyarakat itu. Iya. Makanya saya sering nyebut tuh dolanmu ku sengado. Nek dolan niku ben ngerti masyarakat tuh kayak gini kayak gini. Nanti kalau yang kayak gitu kita benturkan itu ya jadinya capek. Isinya debat. Isinya debat terus. Nah itu jadi akumulasi itulah yang kemudian membentuk rasa aku ya. Rasa aku inilah yang saya sebut sebagai aku psikologis atau A yang A-nya kecil ya. Kita akan menjabarkannya di bab-bab yang akan datang. Nah ini jadi teman-teman perlu pahami rasa aku itu. Jadi rasa aku teman-teman itu sangat dipengaruhi oleh persepsi masa lalu. Makanya ada organisasi orang kalau sudah terafiliasi dengan organisasi, apalagi sejak kecil itu akunya kuat banget. Dan itu harus kita hormati. Itu psikologis kan. Psikologis. Jadi kalau kami ini sudah terafiliasi dengan organisasi kemasyarakatan keagamaan misalnya, sejak kecil itu sudah gitu kan. Persepsi yang dengan masyarakat. Jadi itu bukan soal hari ini loh kan. Misalnya kayak saya terus terang, saya sejak kecil diakumulasi sejak lahir, bapak saya pengurus organisasi kemasyarakatan, mas saya pengurus, semua keluarga saya pengurus organisasi kemasyarakatan. Setiap saya ngaji saya selalu dengar itu. Terus dan itu berakumulasi menjadi keakuan saya. Jadi bentukan dari lingkungan juga. Dibentuk oleh lingkungan. Jadi ya pertama lingkungan kan ibu, bapak, emas, adik semua di lingkungan rumah. Lalu waktu ngaji, guru gini-gini kan dididik semua. Sehingga lalu saya sebesar ini atau sudah seusia begini, rasa aku itu bukan rasa aku di sini, itu bawah sadar. Itu bawah sadar karena dibentuk sedemikian lama, bukan bahkan mungkin dalam kandungan itu loh. Waktu saya dikandung ibu saya itu bapak saya sudah membaca berjanji, bapak saya sudah membaca ini kan sudah ada begini, saya sudah masuk ke dalam gen saya itu sudah kalau bahasa sederhana mendarah daging ya. Nah dan hal-hal semacam itu psikologis. Itu psikologis ya. Jadi tetapi kalau hal psikologis ini nggak dihormati bahaya juga. Ya kan orang bisa berantem karena ini masalah identitas gitu. Nah, orang baru bisa rileks jika menyadari ini. Oh, ini hanya psikologis. Walaupun saya dihina juga nggak apa-apa. Itu bukan aku saya yang sejati, kan gitu. Nah, tapi tentu itu semuanya kita harus sekali lagi ilmu itu ada ilmu yang seharusnya, lalu ada yang senyatanya. Jadi pada saatnya ketika kita bergumul di masyarakat, lalu kita melihat realitas seperti itu mau nggak mau kan harus kita hormati. Lah ngapain kita berantem sama gitu? Kan menghabiskan energi. Malah lebih baik ya. Nah, disinilah nanti pemahaman semacam ini bagi para praktisi tasawuf sangat penting. Kita harus bisa membedakan, oh ini fikih, ini nilai-nilai universal, ini rasa aku, ini bawah sadar, ini itu begitu. Kan harus memahami kayak gitu. Sehingga kita bisa ini loh, menata memposisikan diri gitu kan. Nggak mengkritik hal-hal yang tidak perlu misalnya, itu kan menyakiti hati pasien. Ya sudah, kita hormati aja. Itu kayak saya mungkin dengan Kak Ami latar belakangnya dulu waktu kecil gini beda. Hal-hal yang bersifat keakuan yang psikologis itu saya hormati. Misalnya Kak Ami sebagai orang Purwodadi punya kebiasaan macam-macam, misalnya soal makan lah gitu. Ya kan makan itu kan bukan hanya soal ini gizi cukup apa enggak cukup, kan enggak gitu dok. Itu soal kebiasaan. Kalau makan hanya soal ini, misalnya ya contoh, makan diet apa itu namanya, yang hanya makan sayur itu, vegetarian misalnya, itu kan orang saknyet, itu betapa susahnya kalau orang sejak kecil nggak begitu. Lalu tiba-tiba disuruh begitu. Ya kalau bisa, memang mungkin 1-2 orang bisa ya, tetapi ketika kita memaksa semua atau banyak masyarakat harus bisa begini, itu berbenturan dengan memori masa lalu. Memori masa lalu kan kene iki rasane iki gorengan. Kan sejak kecil kan ya, Kak ya. Dan itu sel di dalam tubuh kita yang ngerti niku. Lambung kita ya iki kan sudah biasa. Nah, tiba-tiba kalau berubah, apalagi perubahannya dengan pemaksaan, namanya ngempet ya. Nah, nanti dietnya bagus secara teori,
Tetapi psikologisnya buruk karena ngempet. Terus tambah lagi ketika nggak berhasil sesuai target, tambah marah lagi. Tambah masalah. Nah itu nanti jadi problem-problem jangka panjang yang malah ya bagus. Saya kira gitu ya Kak. Terima kasih ya Pak untuk hari ini pembahasan tentang kerangka konsep healing. Untuk teman-teman yang mungkin ada pertanyaan bisa dicantumkan di kolom komentar. Untuk minggu depan kita akan membahas yang lebih jauh tentang ruh. Untuk teman-teman yang udah menonton hingga akhir, terima kasih. Semoga kita bahagia selalu. Kita tutup untuk sesi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.